Bahkan bukan petugas pajak, konsultan pajak saya mengatakan, Kang Maman, 2020 kurang bayar 40 juta, 2021 kurang bayar 60 juta. Kurang bayar loh. Saya kan bingung, duit dari mana ya? Karena saya nggak pernah buka buku tabungan. Kriminologi. Dan ketika saya menanyakan ke Ray, kamu tadi ngomong serius atau bohong? Dia bilang, saya tadi bohong kok. Mana bisa saya dapat 250 ribu. Karena dari uang yang didapat itu saya cuma dapat 10%. Jadi cuma dapat 100 ribu. Tanpa saya berpikir bahwa untuk membeli buku itu berarti dia harus tidur dengan 3 perempuan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, lagu Lonteku itu ada di buku. Di buku ini, di puisi saya yang halaman 218, Riwayat Duka. Karena lagu ini ketika dia mengatakan Lonteku terima kasih, saya jadi sarjana karena Lonte. Karena Ray. Saya hampir tidak boleh lulus karena ada satu buku yang dosen saya mensyaratkan dan saya tidak dapat. Buku itu adalah Encyclopedia of Criminology. Encyclopedia of Criminology itu harganya 4 kali biaya kuliah per semester. Waktu itu kuliah di UI 40.500 satu semester. 40.500 satu semester, sementara buku Encyclopedia of Criminology itu 250.000. Dan ketika saya cerita itu kepada Ray bilang, tunggu, saya layani satu perempuan dulu, uangnya untuk kamu. Dan jadilah buku itu. Jadi kalau saya tadi teringat dengan kalimat Lonteku terima kasih, itu persembahan untuk dia. Betul-betul saya berterima kasih karena saya tidak pernah menyangka ternyata begitu saya sampai ke rumah ada bungkusan dikirim oleh seseorang, begitu saya buka itu adalah Encyclopedia of Criminology. Dan ketika saya menanyakan ke Ray, kamu tadi ngomong serius atau bohong? Dia bilang, saya tadi bohong kok. Mana bisa saya dapat 250 ribu. Karena dari uang yang didapat itu saya cuma dapat 10%. Jadi cuma dapat 100 ribu. Tanpa saya berpikir bahwa untuk membeli buku itu berarti dia harus tidur dengan 3 perempuan lain. Dan saya baru tahu ketika dia meninggal karena dia menyuruh orang untuk memesankan buku itu di, saya lupa, Etnodata atau apa. Yang kemudian bilang, saya yang disuruh membelikan buku itu dan membawa ke tempat kos kamu. Itu pun setelah dia meninggal. Jadi saya memilih lagu ini untuk hal tersebut dan itu ada di buku ini halaman 216 dan di 266. Cerita tentang prostitusi. Jadi saya terima kasih ke Kiai JW yang menceritakan bahwa jangan menilai orang dari tampilan yang muncul di luar, karena bahkan saya menghibah-hibah untuk dapat pinjaman dari media tempat saya menulis untuk di Ijon. Saya minta duit dong 250 ribu, nanti saya akan kirim 5 tulisan. Enggak dikasih. Dari seseorang yang ternama, bukan di Gramedia. Saya waktu itu belum minta itu di Gramedia. Enggak bisa man. Orang yang saya hormati malah mengatakan tidak bisa. Tapi dari Ray tanpa dia pernah memberitahu, lalu ternyata buku itu ada di saya dan itulah yang membuat skripsi saya selesai dan saya dapat cum laude waktu itu. Jadi cum laude buat perempuan yang satu ini. Makanya saya langsung minta lagu pertama dan khusus di lirik yang terima kasih itu, ya itu kenyataannya. Lalu kemudian kenapa tempat ini bukan kebetulan. Saya bersyukur ketika Yai bilang, beliau tahu saya akan ke Jogja untuk tanggal 28 di Gramedia Sudirman. Lalu beliau bilang kita bikin acara di sini dan saya setuju karena di tempat inilah tahun 2020 saya pertama kali tampil di Basa Basi dan muncul di Basa Basi TV, lalu kemudian dipotong-potong menjadi TikTok dan Reels. Dan kemudian Gramedia sendiri bingung kemarin, Kang Maman bikin move apa, gerakan apa. Saya bingung, kenapa nanya gerakan, saya selama Januari, Februari itu dikejar oleh 6 deadline buku. Jadi saya cuma di rumah. Kalaupun saya Desember, saya ada di tempat ini, di pojok sana. Yang saya ketika masuk bingung juga, ini Gandung Bondowoso itu memang ada ya. Waktu Desember tempat ini nggak seperti ini, waktu 2020 apalagi, tiba-tiba begitu masuk lah udah berubah. Itu barokahnya Yai Edi tadi itu.
Jadi Anda datang ke sini tanpa bayar pun duitnya nambah terus gitu. Itu di tempat inilah basa-basi itu direkam dan kemudian jadi reels dan tiba-tiba viewersnya hari ini 2,8 juta. Potongan-potongan itu berkah dari potongan basa-basi TV 2,8 lalu terjadi kontroversi, ada yang bilang saya bohong, ada yang bilang saya benar. Itu saya nggak pernah tahu. Ternyata itulah yang membuat banyak pesanan di Gramedia sehingga bulan Februari tanggal 14 pas Valentine itu adalah cetakan ketiga Re selama bulan Februari saja. Dan jadi Anda bisa bayangkan Re sudah 15 kali cetak ulang, harga Re 90.000, saya dapat royalti 9.000, 15 kali 5.000 kali 9.000 itu kiriman Re buat saya. Itu royaltinya. Jadi dia mungkin sudah meninggal, tapi dia masih mengirim rezeki buat saya. Itulah doa saya di halaman terakhir buku saya, semoga ya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Dia tahu kok umatnya, dan saya percaya kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan tiba-tiba membuat juga rasa sakit, rasa penderitaan itu bukan menciptakan kontradiksi, tapi justru adalah kesejalanan. Kalau tidak ada pandemi, saya sholatnya hitung-hitungan. Setiap hari saya sholat kalau udah 3 aja dan ditanya oleh keluarga, kok nggak sholat ini? Saya udah 3 yang saya nggak jalanin 2, masih untung 1 masih masuk surga. Saya bisa menggampangkan seperti itu. Saya bermain dengan hitungan-hitungan ekonomi yang sangat digugat oleh Rabia Al-Adawiyah yang ada di novel ini. Begitu pandemi ada, ibu mertua meninggal, ibu kandung saya meninggal, saya bilang ini bukan musibah, justru saya sedang dipanggil oleh Tuhan untuk kembali. Pada titik saya pulang itulah kemudian saya ingat ibu saya bilang jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa tahajud, jangan lupa duha. Pada saat toko buku tutup, tidak ada bisnis di toko buku, 9 buku saya terbit, 2 diantaranya di sini, tiba-tiba 60 juta udah tertransfer, buku belum laku, tuh dari beliau. Orang kaget, tiba-tiba 7 buku saya cetak ulang. Tiba-tiba petugas pajak yang sedang diributkan hari ini. 2020 saya nggak punya kerjaan, saya nggak kemana-mana. 2021 saya nggak kemana-mana. Tapi 2020 dan 2021 itulah bayaran pajak saya tertinggi selama hidup saya. Bahkan bukan petugas pajak, konsultan pajak saya mengatakan, Kang Maman, 2020 kurang bayar 40 juta, 2021 kurang bayar 60 juta. Kurang bayar loh. Saya kan bingung, duit dari mana ya? Karena saya nggak pernah buka buku tabungan. Saya cuma tahu kalau mau ngambil di ATM berapa jumlahnya saya nggak pernah mau lihat. Biar saya dapat surprise yang membahagiakan gitu kan. Tapi jadi kaget ketika dibilang ditagih petugas pajak 100 juta loh man. Biasanya saya cuma bayar pajak paling maksimal 10 juta. 1 tahun. Nah ini tahun kemarin 2 tahun itu 100 juta. Kurang bayarnya, bukan cuma bayarnya. Begitu saya cek dari royalti buku. Dan pasti di dalamnya ada roh bernama Rere yang menyumbangkan itu. Itu yang membuat kemudian sampai hari ini saya kaget juga nggak pernah punya move on. Tapi buku ini kan kalau dipikir udah 10 tahun. Re ini ditulis 2013. Berarti sekarang 2023, pas satu dasawarsa. Jarang buku 10 tahun masih bisa bertahan di rak buku. Dan kemudian cetak ulang, dan cetak ulang.